Bahasa itu bukan berarti harus bisa bahasa Inggris, "How are you? I am fine, thank you." Enggak seperti itu, gitu ya. Bahasa yang saya maksud di sini adalah bahasa selain kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris, tapi juga kita punya bukti, sertifikat untuk itu. Syeda Ralun menjadi seorang peneliti memang cukup menantang dan memerlukan energi ekstra untuk menjawab persoalan di tengah masyarakat. Peneliti hadir untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang terjadi, sehingga hasil dari proses penelitian bermanfaat bagi masyarakat. Namun, apa yang harus dipersiapkan jika berkeinginan menjadi seorang peneliti? Bacaan yang banyak sudah tentu, bisa dalam penulisan karya ilmiah apalagi memang harus dikuasai. Lalu apa saja kira-kira yang harus dipersiapkan yang paling mendasar apabila bercita-cita menjadi seorang peneliti? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu disimak penjelasan Nazli Ismail, putra Aceh, yang saat ini berada di Paris untuk menyelesaikan penelitian berkaitan dengan sejarah Aceh. Kiat tersebut disampaikan dalam program 1 Jam Bersama Diaspora dengan tema Suka Duka dan tantangan putra Aceh menjadi peneliti di Paris. Kira-kira Tidak Bapak terasa. dari seorang dosen sekaligus peneliti, Pak, apakah ada saran untuk bagi pemuda yang ingin menjadi seorang peneliti atau bagi pemuda yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, Pak? Saran dari seorang dosen sekaligus peneliti. Oke, saran saya yang paling penting adalah kalau kita memang punya minat untuk menjadi seorang peneliti atau dosen, jangan berpikir saya tidak pandai atau tidak, ya, jangan berpikir seperti itu. Contoh saya saja, saya bukan orang yang pandai waktu kuliah. Pak Zulkarnain Al-Jalil itu adalah dosen saya dulu. Nah, beliau tahu saya tidak pandai, gitu ya. Tetapi karena hanya keinginan, apapun terjadi itu keinginan, gitu ya. Keinginan untuk menjadi dosen, keinginan untuk menjadi peneliti, maka akan bisa. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, seperti saya bilang tadi, punya hobi menulis, itu penting. Karena sekarang ini menulis salah satu transfer ilmu yang lebih permanen dibandingkan dengan berbicara, merekam, dan dengan berbicara, dengan berpidato, dan lain-lain. Jadi menulis. Yang pertama adalah punya hobi yang menulis atau kembangkan pengetahuan menulis kita, kemampuan menulis kita. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa itu bukan berarti harus bisa bahasa Inggris, "How are you? I am fine, thank you." Enggak seperti itu, gitu ya. Bahasa yang saya maksud di sini adalah bahasa selain kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris, tapi juga kita punya bukti, sertifikat untuk itu. Kecuali kalau kita memang sudah nanti establish, sudah pas, sudah dikenal sama orang, itu enggak perlu sertifikat lagi. Tapi ketika kita pemula, maka sertifikat perlu. Ikut ujian-ujian bahasa Inggris. Kalau ada lembaga yang menerima 550, kejar sampai nilai 550. Kalau ada lembaga yang menerima 500, kejar sampai 500 dapat. Jadi harus ada bukti dulu, baru kita bisa terjun ke situ. Dan beasiswa untuk itu banyak sekali. Kita dipaksa untuk itu. Kita dipaksa untuk itu, tapi pemberi beasiswa tidak memaksa mereka sendiri untuk meloloskan siapa saja, tidak. Hanya orang-orang yang berkualitas tadi, yang punya kemampuan menulis yang bagus dan juga punya kemampuan bahasa yang bagus. Demikian saya pikir.